Posisinya baru tandur deh waktu itu. Sekarang udah mau panen lagi kawan-kawan. Jadi bapak-bapaknya saya tanya satu persatu, Bapak sudah siap? Ya, siap. Yang tadinya agak melehoi-melehoi, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Petualangan Alam Desaku. Kawan-kawan, baru kemarin malam saya tiba di Cianjur setelah melakukan pengobatan untuk Teh Yanti. Dan hari ini pagi-pagi sekali saya bergegas ke kampungnya Neng Maryam untuk menjalankan instruksi dari Bapak Bayu Andika, yaitu menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah di kampung Neng Maryam. Ya, di antaranya ada Neng Anggraeni, Nandar, dan juga Ajijah, dan mungkin nanti ada yang lainnya juga kawan-kawan ya. Sebetulnya instruksi ini sudah lama, namun kemarin sedikit tertunda karena saya memang harus mengobati Teh Yanti di Jakarta. Dan semua case untuk Teh Yanti sudah kita tutup kawan-kawan ya. Jadi tidak ada lagi nanti ke depannya sumbangan, ataupun kalau misalnya beliau juga minta bantuan, kita akan tertutup. Karena apa ya, kemarin kita semua sudah sangat lelah sekali, dan pada akhirnya gitu loh, kami semua tidak dapat menyembuhkan Teh Yanti akibat ya ada penolakan dari pihak keluarga untuk dilakukan operasi. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi sekarang kita gaskan ke rumahnya Pak Ustadz dulu nih untuk mengantarkan Al-Quran nih dari Bapak Bayu Andika. Di saya ada 6 dus dan diambil 1, tinggal 5. Pak Ustadz siapa lupa lagi? Pak Ustadz Ajat ya, yang waktu itu kita ada lomba bersama Datu dan Datin dari Malaysia. Ya, jadi kita akan serah terima dulu, dan nanti setelah itu baru kita ke rumahnya Anggraeni, Nandar, dan sebagainya. Gaskeun kawan-kawan, kita ke lokasi. Wah, jalan tadi jalan gede, ini jalan letik. Hati Kang ya, tanjakan ada berat ya. Kuatin mah Kang. Wush. Hei. Ini tadi jalan gede. Kesininya begini. Mudah-mudahan Pak Ustadznya ada ya. Iya aman Kang, aman? Aman. Aman, awas hati-hati Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas Kang. Awas Kang. Awas Kang. Allahu Akbar. Nah, tunggu Kang, saya turun di sini aja Kang. Ya, yuk Akang silahkan turun ke bawah Kang. Ya, sok Kang. Nah, gitu ya. Nah, kawan-kawan, ini adalah Pak Ustadz Ajat ya, rumahnya yang dianggap sesepuh atau tokoh agama di kampung ini. Nah, itu ada di bawah. Jadi di sini banyak pengajian juga kawan-kawan ya, di sini nih. Dan ini juga masjidnya nih. Ini masjidnya yang beliau kelola juga ini. Tuh. Assalamualaikum. Mari Kang kita turunkan Kang. Berat Kang. Bu Ustadz Daramang. Ibu-ibu Nusanesta Daramang. Alhamdulillah. Nuju naraon ya ibu-ibu. Nah ya, jadi setiap pagi di sini ada sekolah PAUD gitu ya. Iya. PAUD ya. Bu Ustadz, Pak Ustadznya ada? Nggak ada Pak. Kemana? Ke Sukabumi. Oh, ke Sukabumi. Oh gitu, baiklah. Kalau gitu Bu Ustadz, ini saya nitip Al-Quran. Nanti untuk dibagi-bagikan boleh? Ya, jadi ibu-ibu yang butuh Al-Quran ya, atau anak-anak untuk pengajian di sini boleh ya, ambil satu-satu. Ini Al-Quran premium yang bagus punya dari Bapak Bayu Andika di Jakarta ya. Saya tidak bisa jabat tangan dengan ibu, tapi Bu Ustadz mungkin ijab kabul aja ya. Saya serahkan Al-Quran ini ya, wakaf dari Bapak Bayu Andika di Jakarta ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya Bu Ustadz ya. Terima ya wakafnya, mudah-mudahan lebih dari apa yang dia berikan. Kalau dibaca oleh siapa saja, mudah-mudahan berkahnya itu kembali lagi kepada yang wakafnya. Artinya sama-sama mendapatkan pahala. Atau boleh dibuka Pak Ustadz, Bu Ustadz barangkali pengen lihat dalamnya. Adek, tolong ambil pisau Dek.
Atau gunting atau apa, barangkali pengen lihat. Nah ya. Ada ibunya Nandar, saya baru ngeh tuh. Teh Nandar aya kemana? Menuju miliar cawah lah ngiring. Ay. Ngiring jalan-jalan. Nah itu ya Al-Quran ya. Tuh Al-Qurannya seperti ini kawan-kawan. Tuh bagus. Sama ya. Ya sama semuanya seperti Nggak ada itu. ikro. Ikro mah nggak ada teh. Nggak ada, adanya Al-Quran aja. Ya nanti itu boleh dibagi ya. Siapa saja yang mau membacanya. Ya. Belajar. Ya boleh ya. Boleh ambil. Mm-mm. Boleh bermanfaat. Ya. Teh Nandar kemana ini? Ciranjang. Ke Ciranjang. Saya udah kasih tahu mau ke sini. Ikut tadi teh pengen ikut jalan-jalan. Deh, saya udah bilang ini mau Penting udah gambar haya. eh, Lagi, bentar lagi pulang. ya. Gimana? Saya mau menyekolahkan Nandar. Boleh, Pak. Ya. Setuju? Ya. Bantu Ya. sekolahnya Bapak bisa semuanya, Kak. Apanya? Mau disekolahin dibantu. Di sini kan temannya banyak. Ada berapa orang? Kalau sekelas dengan Nandar Muhammad Hilman, di dia Mulang Kali Abdi, Hasan. Oh, Bu Ustadz anaknya nggak sekolah? Ya enggak ada biaya lah. Nah, itu Ah. nanti Pak, kalau ada biaya saya mau sekolahin sambil mondok. Tapi sekarang belum ada waktu dan Kelas apa? Kalau sekarang Bu Ustadz anaknya sama dengan Anda. Sama. Oh SMP. Kelas ya. Ya udah, sok, gak apa-apa. Masukin. Siapa lagi? Itu Hasan. Ya Hasan. Ya. Panggil sekarang deh semua deh, ayo. Saya mau daftarin hari ini juga. Gitu. Ya, kalau sekolahnya bebas di mana aja atau bagaimana? Gimana? Mau di mana sekolahnya? Ya di SMP saja kan? Tuh SMP. Iya. Cuman mau sama dengan mondok itu bisa nggak Pak? Oh, kalau itu saya bingung tuh. Di SMP mana, Ibu? Ada di Istek, ada I- di Alko, Di mana itu? di Cibaregbek. Cibaregbek ya. Oh, itu nanti saya harus info dulu tuh ke Pak Bayunya. Ya, tapi sekarang yang jelas-jelas mah SMP yang itu aja. Yang di Bisa. SMP 5. Ya, siapa lagi? Ayo. Mana Nandarnya, ada nggak sama Anggra ini? Saya mau belanjain dari mulai buku, penggaris segala macam seragam semuanya hari ini. Ya. Kalau bisa Pak, kalau mau bantu kan di sini tetangga juga sama Mana? Gak punya. Udah gini aja, sok kumpulin dulu aja. Ya, yuk kita kumpulin ya. Ya kalau Ah. mau bagi-bagi buku, pensil, kalau pengen sih semuanya. Kalau bagi 5 soalnya sama di sini yang ngaji juga kadang-kadang nggak punya buku, cuma 2, cuma 3 Buat gitu. ngaji gitu. Buat ngaji, buat Yo sebentar dulu ini saya fokuskan kepada pendaftaran sekolah dulu aja deh. ya. Ya, kalau bicara banyak mah waduh, se-Indonesia kali. Ya, sekarang kita akan panggil kita akan data siapa-siapa aja yang anak-anaknya mau disekolahkan ya. Oke, ya udah, yuk. Cik, yang Oke kawan-kawan, sambil menunggu yang lain ya, saya akan coba ke rumahnya Anggra ini yang berada di bawah. Nah ini nih, ternyata ada beberapa anak-anak, termasuk saya juga baru tahu anaknya Pak Ustadz ternyata juga putus sekolah. Ya, kawan-kawan petualangan alam desaku, pembiayaan sekolah ini akan didanai oleh Bapak Bayu Andika ya. Jadi ada berapa orang di sini semuanya itu akan disekolahkan semuanya. Dan tapi yang paling penting kawan-kawan itu harus ada kesadaran dari pihak orang tua gitu loh. Dan masyarakat di perkampungan seperti ini ya, itu mereka belum menyadari pentingnya pendidikan untuk anak-anak gitu loh kawan-kawan. Ya sehingga kemiskinan ya menjadi benang kusut yang tidak pernah terurai. Begitu aja kawan-kawan ya, diwariskan terus ya, karena memang tidak menganggap sekolah itu sesuatu hal yang penting. Kawan-kawan, di kampungnya Anggra ini sekarang padi sedang mulai mau menguning ya. Serasa kawan-kawan baru kemarin ditanam ya, udah mau panen lagi. Serasa baru kemarin kawan-kawan, asli itu. Mari kita lihat di depan rumahnya Anggra ini ya. Terakhir itu waktu saya dengan
Datin ke Jakarta, jemput mereka ke sini kan, dan posisinya baru tandur deh waktu itu. Sekarang udah mau panen lagi kawan-kawan. Begitu cepat waktu ini berputar tak terasa. Assalamualaikum. Ayo Anggraini. Nih kawan-kawan, sebelum kita ketemu dengan Anggraini tuh, lihat udah bernas-bernas. Ini mah paling 10 harian lagi kawan-kawan ini. Yakin 10 harian lagi dipanen ini. Kemarin waktu kesini ya Allah masih ditandur, sekarang udah mau panen lagi. Assalamualaikum. Wah, Anggraini. Damang Anggraini. Nuju naon, Neng? Gitu. Sama siapa ini? Ajijah. Sini Ajijah. Ya, oke ya. Oke, Ajijah. Terus siapa lagi? Mana? Oh, itu mah anak kecil, itu mah belum bisa sekolah. Ini punya siapa, Neng? Ada keramik? Punya Bibi. Bibi siapa? Bibi Saripah. Yang mana rumahnya? Yang itu tapi di Saudi. Oh, disimpannya di sini. Oh, gitu. Saya kira Anggraini mau. Ibu kemana, Bapak? Kaleweng. Oh, harus ada itu orang tuanya tuh. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, kan harus ada KTP orang tua, harus ada apa namanya? Di wartosan tuh. Di wartosan ku Neng aya mamang kade bade. Tapi arangkat ke leuweung. Aduh. Padahal saya sudah info ke Anggraini kalau saya mau ke sini. Ya termasuk Nandar kasih tahu ya. Tapi entahlah kawan-kawan, tidak ada perhatian serius dari para orang tuanya untuk menyekolahkan anak ya. Padahal ini mendaftarkan sekolah ini kan harus ada orang tua. Nanti diminta KTP, diminta kakak dan segala macam. Jadi tidak pergi begitu aja gitu loh. Ya, dan alhasil saya jadi bingung nih kawan-kawan kalau begini nih. Ya. Gini aja deh Anggraini. Ya. Kalau hari ini kelihatannya Mamang belum bisa mendaftarkan Anggraini karena harus ada orang tuanya. Ya. Jadi besok Mamang kembali lagi ke sini. Berarti ya karena nggak ada ibunya kan harus ada KTP orang tua, harus ada kartu keluarga orang tua gitu loh. Termasuk Nandar juga hari ini nggak ada. Alah, ya udah Anggraini tolong nanti sampaikan ke Nandar dan juga yang lainnya ya. Bahwa besok Mamang akan kembali lagi ke sini pagi-pagi. Ya, pagi-pagi nanti setelah itu kita akan berangkat ke sekolah untuk disekolahkan. Terus setelah itu kita akan beli baju seragam. Ya, oke kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan tuh. Ya, lika-liku perjuangan saya menghadapi masyarakat di perkampungan. Ya, memang butuh perjuangan dan kesabaran kawan-kawan terutama. Oke kawan-kawan, sekarang kita kembali lagi ke orang tua yang berada di rumahnya Pak Ustadz tadi untuk menginformasikan bahwa pendaftaran sekolah ditunda karena Nandar tidak ada, pergi orang tuanya juga ini tidak ada. Ya kawan-kawan ya, alhasil saya harus bolak-balik lagi nih besok ke Cibuber lagi. Oke kawan-kawan, kita kembali lagi ke rumahnya Bu Ustadz. Aduh. Ada nggak, Pak? Anggraininya ada, tapi kita akan coba bicara sama ibu-ibu ya sebentar ya saya ya. Ibu-ibu, jadi hari ini saya datang ke sini jauh-jauh dari Cianjur, 1 jam perjalanan kurang lebih. Ya itu agak lumayan sia-sia nih. Masalahnya yang saya kasih tahu, Anggraini ternyata orang tuanya tidak ada. Lalu Nandar juga nggak tahu pergi kemana. Gitu loh ya. Jadi saya kadang-kadang gini Bu berpikirnya ya, kita yang mau menyekolahkan, membiayai, punya semangat tinggi, ternyata yang mau diurusnya melehoi. Gitu loh. Kadang-kadang saya suka hopeless juga sih. Ya, tapi penyemangat saya Bapak Bayu Andika yang luar biasa ya. Saya akan tetap menjalankan ini sampai berhasil. Ya, sampai achieve gitu loh ya. Mungkin saya mau kasih info kepada ibu-ibu semuanya bahwa pendidikan itu sangat penting Bu. Ya,
pendidikan itu sangat penting. Karena dengan pendidikan itu akan menata masa depan anak-anak. Kalau misalnya anak-anak tidak punya masa depan yang baik, dari ku ekonomi mah Bu, genyeleng alam dunia. Komo orang anu di nanti di perkampungan kieu leuwih genyeleng deui. Ku ekonomi mah genyeleng Bu. Rek sakumaha hebat nage jelema ku ekonomi mah genyeleng, runtag. Gitu loh. Ya Bu ya. Jadi mungkin saat ini anak-anak ya ada yang belajar mengaji bersama Pak Ustadz, ya alhamdulillah. Tapi tidak lupa belajar ilmu dunia juga itu tidak kalah penting. Penting juga. Gitu loh ya, sangat penting. Siapa tahu nanti di sebelah sini 10 tahun ke depan akan ada berdiri pabrik atau apapun ya, butuh karyawan anak-anak minimum SMA. Anak-anak kita bisa masuk Bu. Ya, jadi pendidikan itu sangat penting. Ya, merubah pola pikir dan sebagainya. Ya Bu ya, jadi saya dalam hal ini kepada ibunya Nandar nih. Besok saya akan kembali lagi tetap dengan semangat yang tinggi. Besok akan menyekolahkan Nandar dan teman-temannya, langsung dibawa didaftarkan, langsung setelah itu kita beli seragam dari mulai perlengkapan sampai dengan sepatu dan lain-lainnya ya. Nah nanti untuk bulannya mungkin Bapak Bayu Andika yang akan mengurus. Entah mungkin nanti ibunya diminta rekeningnya atau bagaimana, nanti bulanan dari Bapak Bayu Andika. Ya jadi harus punya semangat Bu. Kasihan anak-anaknya ya, ibunya tukang ke hutan, bapaknya tukang ke hutan, diwariskan kepada anaknya tukang ke hutan juga. Ya. Nah, nanti Bu kalau ada sakit atau ada apa-apa, saya kemarin baru mengobati orang sakit. Baru pemeriksaan saja udah habis 67 juta. Ya. Nah, kalau kita di kampung ada yang sakit kan butuh biaya. Nah, itu dia makanya. Ya, sekolahkan anak-anak agar mudah mencari uang. Karena ada pepatah kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran. Gitu loh Bu ya. Jadi pastikan anak-anak yang bersekolah ya Bu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai besok ya Bu ya. Baiklah kawan-kawan petualangan desaku, itulah tadi beberapa ya motivasi kepada ibu-ibu ya agar tetap ibu-ibu bersemangat menyekolahkan anaknya. Dan saya akan kembali ke rumah. Besok kawan-kawan saya harus kembali lagi ke sini nih. Mayan banget ya. Doain aja ya. Semuanya berjalan baik, permudahkan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku. Menyambung video kemarin ya. Hari ini saya sudah janjian bersama dengan warga Kampung Munjul ya untuk menyekolahkan anaknya. Ini jam 8. Saya janjian jam 8 dan sekarang jam 8 kurang 5. Dan saya sudah sampai kawan-kawan. Apakah mereka sudah ada atau justru sebaliknya? Mari kawan-kawan. Kita ke rumahnya Pak Ustadz karena saya janjiannya di rumahnya Pak Ustadz. Nah, rumahnya Pak Ustadz itu kan ada di bawah sana. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah berkumpul? Mari kita lihat kawan-kawan ya. Alhamdulillah kawan-kawan ya. Hanya tuan rumah aja yang sudah ada ya, karena memang rumahnya di sini Pak Ustadz tuh. Yang lainnya belum ada sama sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keseriusan mereka untuk saya bantu benar-benar sangat memprihatinkan kawan-kawan. Janjian jam 8. Ya, oke, sekarang jam 8 kurang 5, mungkin 5 menit lagi mereka akan datang. Coba deh. Hanya Pak Ustadz nih yang ada ya, karena memang rumahnya di sini. Assalamualaikum. Pak Ustadz Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamari abdi ka dia Pak Ustadz ke mana? Oh, kamari ka Cianjur ka Sukabumi. Oh, ka Sukabumi. Ya. Teu acan dongkap ya ibu-ibu nak. Dacan. Bapak-bapak. Ya udah kita tunggu sebentar ya.
Oh, ini Nandar sama bapaknya datang. Alhamdulillah ya. So Kang, sini Kang ngumpul Kang. Waalaikumsalam. Kade Kang. Sehat Kang. Ya. Mangga calik Kang, calik. Calik yang lainnya mana? Ya. Ya udah biarin aja. Saya pengen tahu juga mereka juga ada semangat tidak gitu loh. Jangan sampai saya yang dari jauh punya semangat tinggi yang mau dibantu melehoy. Kumaha ya teh. Gitu tanya. Oke, Anggra ini sudah datang. Maka kabar dia, sok kabar dia. Sok caralik barangkali nak dia. Anak-anaknya calonnya di situ. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah calon-calon siswa baru sudah berkumpul bersama dengan orang tuanya. Ini ada Ajijah, perwakilan orang tuanya yang mana? Oh, ibu ya. Ini Anggra ini perwakilan. Siti Resa. Oh, Siti Resa namanya. Iya, namanya. Oh ya, nggak apa-apa. Ada Nandar juga orang tuanya ini. Lalu ada Hilman mana Hilman? Hilman ada orang tuanya mana Hilman? Oh, yang ini. Lalu siapa lagi ini? Hasan, orang tuanya yang mana? Oh, yang ada di belakang. Jadi saya tanyakan kepada mereka mengapa tidak sekolah. Alasan pertama adalah masalah biaya. Ya, dan mungkin perlu digarisbawahi sedikit bahwa saya juga dulu sebetulnya dilahirkan dari petani yang sangat miskin. Namun bapak ibu saya bersikeras saya harus sekolah karena mungkin tidak mau melihat saya seperti orang tua saya. Ya, pergi ke gunung dengan penghasilan yang tidak menentu. Ya, alhasil saya sekolah kaseseren kawan-kawan ya. Kaseseren itu artinya bahwa sekolah pada waktu itu kan pada ada SPP. Jadi saya kadang-kadang nggak kebayar tuh 3 bulan. Saya adalah paling sering orang yang dipanggil oleh guru BP karena paling terlambat bayar SPP. Ya, itu saya dulu kawan-kawan. Saya banget. Ya, itu ya, tapi karena orang tua saya kekeh dan saya juga ada kemauan, alhamdulillah. Ya, jadi ternyata semuanya bisa berubah dengan sekolah, Pak. Ya. Nah, saya ingin anak-anak yang ada di sini juga berubah. Ya. Jangan Bapak Ibu semua mohon maaf, jangan kemiskinan kita diturunkan kepada anak cucu kita. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak seperti kita, ya. Mereka bisa berubah, bisa hidup lebih baik di masa yang akan datang. Ya. Dan anak-anak sekarang mau didaftarkan sekolah, jangan lupa mudah-mudahan kalian nanti bisa berguna untuk nusa dan bangsa, ya tentunya sampai dengan ke akhirat nanti. Ya, di sekolah kalian akan dididik oleh Pak Guru, di kampung akan dididik oleh Pak Ustadz. Jadi hablum minallah, hablum minannas, insya Allah seimbang, harus seimbang. Ya, kalau tidak seimbang nanti salah satunya cilaka. Ya, terutama hablum minallah itu sangat harus diperhatikan sekali. Itu harga mati. Ya, oke ya, harus semangat ya. Jadi semangat nggak nih saya tanya? Semangat ya, ibu-ibunya siap semuanya ya, menyekolahkan anak-anaknya ya. Dan nanti insya Allah ini semua akan didanai oleh Bapak Bayu Andika di Jakarta. Bapak Bayu sangat berpesan kepada saya, sekolahkan mereka Kang, biar saya yang biayai sampai dengan bulanannya. Ya, nanti mungkin saya minta nomor rekening Bapak Ibu semuanya, kita akan sampaikan ke sana biar nanti dari stafnya Pak Bayu yang akan langsung direct ke Bapak Ibu semuanya transfernya. Ya, tapi besarnya nanti yaitu akan disesuaikan, Pak. Ya, tapi Bapak-bapak juga harus persiapkan uang cadangan ya, dimana mungkin nanti ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dibiayai dari sana. Ya, misalnya siswa ada kegiatan pramuka, nah itu kan yang kadang-kadang tidak tahu. Nah, jadi itu mungkin bapak-bapak harus menyiapkan. Ya, bapak-bapak harus punya kemauan Pak untuk merubah nasib anak-anaknya. Ya, tidak boleh leha-leha. Jangan mau kita melihat anak-anak kita seperti kita. Kita kerja nyangkul kuli ke hutan kemana-mana, jangan mau Pak kalau anaknya kalau bisa. Ya, dengan cara disekolahkan. Namun akidah juga jangan lupa adik-adik ya. Harus benar-benar dijaga dengan Pak Ustadz nanti.
Dan yang terakhir pesan kepada adik-adik nanti kalau sudah sekolah yang benar. Ya, ingat, tanamkan di dalam diri kita bahwa sekolah itu biayanya sangat mahal. Jadi kalian harus sekolah yang sebaik-baiknya. Akan saya pantau nanti tanya kepada gurunya. Ya, contoh ini siapa namanya tadi? Siti Resa atau Ajijah. Nyampe nggak ke sekolahnya? Jangan-jangan cuma sampai tengah jalan. Wah, saya putus langsung. Ya, yang nakal-nakal yang tidak ikut aturan saya putus. Jadi saya tidak mau mengeluarkan biaya nanti ya untuk hal yang sia-sia. Disuruh sekolah, berangkat tapi nggak sampai ke sekolah. Itu kan bukan sekolah namanya. Jadi saya tidak mau mengeluarkan biaya yang untuk orang yang sia-sia. Ya, saya akan langsung keluarkan. Ya, jelas adik-adik, Nandar, jelas, Gilman sama Hasan jelas. Ya, mau sekolah ya? Mau ya? Harus mau. Kalian harus berubah. Harus berubah. Ya, bisa. Bisa, ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, mungkin itulah tadi bincang-bincang dengan calon siswa dan juga orang tua yang sebetulnya sudah sejak tadi bertemu. Saya sudah tanya kawan-kawan. Jadi video ini adalah pengukuhan saja. Jadi bapak-bapaknya saya tanya satu persatu, Bapak sudah siap? Ya, siap. Yang tadinya agak melehoi, siap. Gitu. Ya, jadi jangan siapnya siap. Gitu, Pak. Ya, jangan melehoi kita. Ya, kalau kita ada kemauan pasti Pak ada jalan. Lamun cek bangsa orang mun kayang pasti tah gitu, Pak. Ayeuna kahayang oge geus eueuh, are kumaha bisa pareng atuh, Pak. Ya. Oke ya, sekarang kita akan berangkat ke SMP, bawa syarat-syaratnya. Lepas itu kita akan langsung belanja seragam dari A sampai Z ya, dan mulai Senin besok kalian sudah bisa sekolah. Ya. Oke, jelas ya Pak ya? Jadi sekarang kita akan belanjakan. Oke kawan-kawan, kita akan berangkat ke SMP 5 untuk pendaftaran. Sekarang kita akan mendaftarkan anak-anak berangkat ke sekolah ya. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di SMP 5 Cibober dan saya kemarin sudah melakukan koordinasi sepulang dari Cibober kemarin ya. Ini sekarang udah hari yang berbeda. Ya, terus lurus ke sana. Oke kawan-kawan, karena sesuatu hal jadi tidak bisa didaftarkan di SMP Negeri 5 Cibober. Ya, nanti saya akan cerita untuk lebih jelasnya mengapa tidak bisa didaftarkan di SMP 5 Cibober. Sekarang kita akan ke Al-Qadariyah, kawan-kawan. Kita daftarkan di MTS Al-Qadariyah. Bapak Ibu semuanya, tadi saya sudah menghadap ke sekolah dan kebetulan sekali memang kita tidak bisa diliput kegiatan itu. Pihak sekolah keberatan. Tak apa-apa, kita harus menghormati kebijakan mereka. Jadi mungkin yang tadi bapak-bapak kan juga tadi ikut bahwa sekarang tidak bisa didaftarkan. Jadi nanti daftarnya Pak harus tahun ajaran baru, karena memang sekolah sekarang itu udah sistematis. Ya, itu ada nomor dapodik, itu berkaitan nanti dengan mungkin ya kalau misalnya ada dana-dana apa itu ya dari sekolah itu. Ada dana bos juga. Sekarang lagi ada yang lagi rame MBG juga gitu loh ya. Nah, jadi mungkin kadung udah didaftar, jadilah intinya nggak bisa. Bisanya nanti tahun ajaran baru. Tapi mungkin nanti untuk Anggraeni dan siapa itu? Jijah. Ya ini kan sudah 2 tahun menganggur. Kalau sampai dengan tahun besok mungkin jadi 3 tahun ya jadinya ya. Ya ini agak berat juga nih. Ya kita juga tidak bisa memaksa karena memang aturannya begitu ya. Udah gini aja, sekarang kita ke Al-Qadariyah aja. Bagaimana? Ya kita ke Al-Qadariyah, lalu nanti kita akan tanyakan kepada mereka apakah ini bisa didaftarkan atau tidak. Ya jadi yang penting sekarang kalian sekolah aja dulu. Ya jadi kita gaskan ke, bagaimana Bu? Setuju nggak kalau kita masukin dulu ke Al-Qadariyah? Boleh? Yakin ya, boleh ya? Ya udah ya, kita sekarang gaskan ke sekolah Al-Qadariyah.
Oke kawan-kawan, inilah sekolah Al-Qadariyah. Kalau ini adalah yayasan pondok pesantren. Ya, yayasan pondok pesantren ini yang saya suka. Jadi ada sekolahnya, ada pesantrennya. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam kawan-kawan seperti apa ya. Baiklah bapak-bapak, jadi begini, karena tadi kebetulan ke Al-Qadariyah bapak-bapak ini nggak ikut. Saya mau info ya di Al-Qadariyah. Bahwa di Al-Qadariyah itu tadi saya berjumpa hanya dengan dewan guru saja. Jadi untuk kepala sekolahnya tidak ada. Nah, nanti tunggu dulu kepala sekolah. Nomor saya udah di sana. Jadi kalau misalnya kepala sekolah oke, jadi kita akan datang kembali nih. Ya ke apa namanya? Sekolah Al-Qadariyah, Alko kalau di sini sebutnya ya. Namun saya kasih tahu, Bu, kalau Alko itu bukan sekolah negeri, tapi dia lebih ke yayasan pesantren Al-Qadariyah. Jadi swasta Pak ya. Tapi itu pun nggak apa-apa, kita dananya kita akan tanggung semuanya. Gitu loh. Jadi coba saya kasih info aja statusnya. Kalau yang tadi SMP 5 negeri itu udah milik negeri. Kalau misalnya Al-Qadariyah ini yayasan, yaitu milik swasta. Ya Pak ya. Ini agar diketahui juga oleh Bapak semuanya. Ya adik-adik, bagaimana di Al-Qadariyah, siap tidak? Ya karena kalau nunggu tahun besok ya kelamaan ya. Ya udah Pak, kalau gitu gini, kita akan tunggu dulu dari kepala sekolahnya apakah bisa atau tidak. Nanti mereka yang akan menghubungi saya ya Pak ya. Oke, ya udah kalau gitu mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti tinggal tunggu dari pihak Al-Qadariyahnya ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih ya Pak ya.